Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biasa lover dimanapun berada, selamat datang di channel Kanda. Kali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis. Dan iblis sendiri mengatakan akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak ya. Mundur ke belakang kan. Ya, geser kanan atau kiri, nggak ada orang bergerak ke atas gitu. Ya, kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik, selesai kan? Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas, itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus. Itu ada pernyataan yang cukup menarik, dan ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan satu alat penangkal bagi kita dalam menepis berbagai macam godaan dan provokasi setan. Dari lisan iblis itu sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 83-nya. Nah, nanti keterkaitan dengan tafsirnya, kalau kita menerapkan metode sibak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau juga nanti lihaq, keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau tarik mundur sebelumnya, kita lihat Quran surah ke-15, Al-Hijr, di ayat ke-40. Kita temukan pernyataan yang serupa, tapi sifatnya menjadi taukid penguat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis. Dan iblis sendiri mengatakan, akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak ya. Mundur ke belakang kan. Ya, geser kanan atau kiri, nggak ada orang bergerak ke atas gitu. Ya. Kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik. Selesai kan? Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas, itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus, yaitu golongan orang-orang mukhlas yang diberikan oleh Allah anugerah kelapangan hatinya, yang menautkan segala sesuatu perilaku dan bagian kehidupannya dengan menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Maksud sederhananya begini, seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Allah, kemudian dari kedekatannya itu terjadilah anugerah yang Allah berikan kepadanya, berupa mukhlis, orang berusaha ikhlas. Ketika mendapatkan anugerah keikhlasan itu, maka berubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Bagaimana sampai ke tahap itu? Nah, itu tidak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan berlatih melalui jalannya. Disebut dengan ibadah namanya. Oleh karena itu kalimat mukhlas dan mukhlis itu disatukan dengan ibadah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ibad jamak dari kata abdun, orang yang berupaya terus meningkatkan ibadahnya. Tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Jelas ya? Mukhlis juga begitu. Karena mukhlis sifatnya usaha, maka yang disandingkan dengan mukhlis kata kerja. Kalau sudah berhasil, kata benda. Seakan-akan begini, kalau engkau masih berlatih, terus tingkatkan ibadahmu. Sampai sifat ikhlas itu menjadi sifat bagi dirimu. Kalau sudah memiliki, maka orangnya yang disebutkan. Kalau baru berlatih, pekerjaannya yang ditampilkan. Oleh karena itu ketika kita temukan kata mukhlis dalam bentuk jamak, mukhlasin, mukhlisin. Kita temukan di Quran surah 98 Al-Bayyinah misalnya, di ayat kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا mukhlishina lahuddin. Kata kerja bentuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah yang disertai usaha untuk ikhlas di dalamnya. Ya, setan itu ketika dikeluarkan dari sorga, dia marah sekali dan dendam kesumatnya kepada Adam. Ini ceritanya seperti itu. Ya, kita hanya menganalisa dari cerita itu, mencoba menerangkan dari sumber yang otentik dari kata Tuhan sendiri, ya kita kembangkan
Itu di situ bahwa setan mengancam manusia. Gara-gara kamu aku di persana non geratakan dari kerajaan sorga. Makanya dia dia siap diusir dari sorga dengan 2 permintaan. Pertama, dia minta diberi umur panjang. Qala anzirni, aku siap diusir dari sorga, tetapi aku minta umur panjang, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Allah kabulkan, innaka minal mundharin, umur kamu panjang sampai kiamat. 1, belum keluar juga dari sorga. Kata Tuhan, ngapain masih nongkrong di sini? Sana, out. Out. Iya, ada 1 lagi, apa lagi? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Akan kugoda manusia seluruhnya pasti akan kugoda. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini kalimat bukan main-main, dengan penuh kesungguhan. Kata Tuhannya, oke, engkau kuizinkan untuk menggoda seluruh umat manusia. Nah, setelah dia keluar dari sorga, dia kan riang gembira. 1, umurnya panjang sampai kiamat. 2, manusia akan tergoda semua. Tetapi Tuhan menegur iblis, kamu jangan senang dulu, jangan riang gembira dulu, dengerin ini, silakan kamu goda, tapi nanti siapapun manusia yang merasa bersalah dan minta ampun akan kuampuni semua. Setan kan melongo, kerja bakti. Nah, itulah. Makanya nanti strategi iblis itu cara menggodanya bukan hanya sekedar kita berbuat dosa, tapi diupayakan jangan sampai manusia itu mau bertobat. Bagaimana caranya supaya dia bertobat? Kira-kira jangan sadar dia salah. Itu persoalannya. Ini strategi seperti itu. Jadi artinya, tetapi kata Tuhan, boleh engkau goda manusia semuanya bisa tergoda, tapi kalau minta ampun ku ampuni semuanya. Hanya 1 yang tidak bisa engkau goda. Nah, ini pertanyaannya 1. Tapi ini bukan komitmen saya, komitmen Tuhan misalnya. Yang tidak bisa digoda itu hanya 1, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin kita ya berupaya ikhlas, tapi orang yang tidak tergoda lagi, tidak bisa digoda oleh iblis, itu namanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya ibadallah al mukhlasun. Artinya sudah disestempel, sudah paten oleh Tuhan bahwa ini. Nah, nanti saya mau lihat juga nih di kening Anda ada stempelnya nggak nih? Kalau nggak ada stempel mukhlasunnya ya mesti tergoda. Nah, kita ini semuanya, saya ini belum mukhlasun, belum. Saya masih termasuk masih kelasnya mukhlisin, bukan mukhlisin, bukan mukhlasin ya. Mukhlas. Itu kata Al-Quran semacam itu. Jadi kalau pengen tidak tergoda oleh setan, ya Anda bagaimana menjadi mukhlas. Untuk jadi mukhlas di mana? Kemarin baru saya terangkan. Mukhlis itu orang yang bekerja kepada Allah, mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Artinya ya mengakui Tuhan, apa yang dia kerjakan sesuai dengan SOP-nya, ada surat perintah kerjanya, selesai semuanya ya, dan juga nanti meminta imbalannya kepada Allah, itu masih mukhlis. Tetapi mukhlas itu adalah orang yang mengabdi kepada Allah yang sudah tidak berharap imbalan dari siapapun, apalagi dari manusia. Dari Tuhan pun sudah tidak berharap imbalan apapun.
Anda melakukan untuk apa? Kalau nggak mau imbalan, just because I love you, karena aku hanya mencintaimu. Udah bisa gitu kira-kira? Iya, mudah-mudahan aja bisa kan gitu. Itu sekali jawabannya gitu. Bisa, tapi Anda jadi mukhlas dulu. Nanti kalau sudah jadi mukhlas, iblis tidak akan bisa menggoda, tidak akan mampu. Ya, baru mencium aromanya mereka udah kalang kabut. Ibaratnya begitulah kira-kira.